Assalamualaikum. Selamat datang di dapur Konita Motekar. Kali ini kita akan membuat dessert dari labu kuning. Ini rasanya sangat enak, lembut banget ya, dan manisnya juga pas, nggak kemanisan. Pokoknya teman-teman wajib coba ya. Ini bikinnya gampang banget, tanpa oven, tanpa kukusan. Jadi simak terus videonya ya. Langsung saja kita ke proses pembuatan. Potong-potong dulu ya labunya. Nanti udah dipotong-potong, kita kukus dan kita pisahkan dari kulitnya ya. Bicara tentang labu ini, labu kuning, siapa yang udah tahu ya sejarahnya? Ini labu ini adalah makanan pertama Nabi Yunus ketika keluar dari perut ikan nun ya. Jadi kan waktu itu Nabi Yunus dapat teguran gitu ya dari Allah, karena tanpa izin Allah langsung meninggalkan kaum Ninawa yang pada saat itu membangkang terus gitu ya, gak mau nurut. Saking jengkelnya Nabi Yunus meninggalkannya, lalu berlayar di tengah-tengah laut, ada gelombang besar dan harus ada salah satu yang dikeluarkan dari kapal agar kapal tidak tenggelam. Dan saat itu diundi, dan sudah 3 kali diundi nama Nabi Yunus yang keluar ya. Makanya Nabi Yunus melompat keluar dari kapal dan langsung dimakan oleh ikan nun. Selama di dalam perut ikan, Nabi Yunus sadar atas kesalahannya dan bertobat kepada Allah, dan atas izin Allah Nabi Yunus dikeluarkan, dan makanan pertama pas keluar dari perut ikan itu adalah labu ini. Jadi labu ini banyak sekali manfaatnya ya. Insyaallah manfaatnya akan kita bahas di video selanjutnya karena masih banyak stok labu ya. Jadi masih kita olah labu ini. Ini sesudah dikupas labunya, kita tambahkan bahan lain, ada tepung beras, gula pasir, santan, tepung tapioka, garam dan vanili, dan air ya. Kita campur semua bahan ini di blender ya biar cepat saja. Kita masukkan labunya, lalu tambahkan air. Untuk takarannya ada di kolom deskripsi ya teman-teman, bisa dilihat saja. Lalu kita tambahkan garam dan vanili bubuk ya, atau kalau ada menggunakan pasta vanili tidak apa-apa ya, lebih harum. Lalu kita tambahkan gula pasir, lalu tepung tapioka, dan yang terakhir kita tambahkan tepung beras ya. Dan tak lupa ini santannya. Ini saya menggunakan santan kemasan. Teman-teman boleh menggunakan santan langsung dari perasan kelapa ya, agar lebih enak. Ini sebenarnya bahan-bahannya hampir sama ya, sama dengan talam labu, cuman takarannya yang berbeda. Jadi ini lebih lembut dari talam labu ya, lembut banget pokoknya. Ini setelah di blender seperti ini, udah tercampur rata semuanya, kita masukkan ke dalam panci seperti ini. Jadi gampang banget ya teman-teman, ini mudah banget dan cepat banget bikinnya. Ini pemula juga atau anak-anak juga pasti bisa ya bikin seperti ini, dan ini insya Allah anti gagal ya, pasti berhasil. Dan karena ini langsung ke cup nantinya ya, jadi kayak dessert gitu, tidak usah dibuka lagi dari cetakannya ya. Jadi pasti berhasil ini. Ini kita didihkan adonan labunya, dan jangan lupa harus terus sambil diaduk ya teman-teman, agar tidak mengendap di dasar dan menjadi nantinya berkerak dan gosong gitu ya. Jadi harus terus-menerus diaduk seperti ini sampai mendidih. Nah seperti ini, dan konsistensinya berubah menjadi kental ya teman-teman. Ini setelah setelah mendidih, kita angkat dari kompor, lalu kita masukkan ke dalam cup seperti ini. Untuk cupnya bebas ya, bisa menggunakan wadah kaca juga ya teman-teman, atau boleh yang ukurannya lebih kecil boleh ya. Kalau misalnya untuk acara
banyak orang gitu, boleh menggunakan cup buat puding itu ya, yang kecil. Kalau buat jualan ini menggunakan cup seperti ini cocok banget ya teman-teman. Ini nantinya ditambahkan lapisan santan jadi lebih enak. Nah, ini bisa juga menggunakan cup puding seperti ini agar hasilnya lebih banyak. Ini setelah kita selesai semuanya dimasukkan, kita bikin lapisan santannya. Ini ada tepung maizena ya, kita timbang dulu sampai 25 gram ya, lalu kita larutkan dengan sedikit air. Ini fungsinya agar nanti pas dicampurkan dengan santannya konsistensinya sama ya, jadi mudah bercampurnya ya, tidak menggerindil-gerindil nanti tepung maizenanya. Nah, setelah larut seperti ini baru boleh ditambahkan bahan lain, santan, garam, dan vanili ya. Kita masukkan ke dalam panci ya. Santannya ini saya menggunakan santan instan ditambah dengan air, jadi tidak terlalu kental ya teman-teman. Cukup seperti ini saja, lalu tambahkan garam dan vanili, dan kita tambahkan larutan maizenanya seperti ini. Ini dijamin tidak akan menggumpal ya, karena sudah sama ya itunya, sudah jadi larutan. Lalu kita didihkan, jangan lupa sambil terus diaduk ya teman-teman, agar tidak gosong di bagian bawahnya. Ini dimasak sampai mendidih ya, sampai kekentalannya berubah ya. Ini menyesuaikan kekentalan yang diinginkan, karena kalau maizena ini semakin lama kita masak semakin kental aja ya adonannya nantinya. Tapi pastikan ini harus benar-benar mendidih ya, agar tidak gampang basi juga nantinya. Nah, seperti ini sambil terus-menerus kita aduk ya. Dan ini udah cukup kekentalannya. Kita langsung tuang di atas adonan labunya. Jadi ini nanti untuk menyeimbangkan rasa ya. Jadi tidak hanya ada rasa manis dari labu, tapi juga ada gurih dari santan ini ya. Jadi ini rasanya enak banget, pas banget, ada manis dan gurihnya. Lakukan sampai semuanya habis ya. Dibagi-bagi ke masing-masing cup ya teman-teman. Nah, seperti ini. Ini cepet banget ya ngesetnya. Lalu untuk yang di cup, saya akan menghiasnya dengan stroberi agar lebih menarik saja ya tampilannya. Teman-teman boleh menggantinya dengan seres atau dengan pumpkin seed atau biji labu ya, agar lebih menarik juga. Kalau mau sama menggunakan stroberi bisa ya. Ini dibentuk kipas seperti ini. Jadi caranya, stroberinya kita iris tapi jangan sampai ke bagian bawahnya ya teman-teman. Nah, seperti ini, diiris tapi tidak sampai bagian bawah. Dan nanti kalau udah selesai, kita tinggal menggesernya seperti ini ya, ke samping-sampingnya. Jadi hasilnya seperti kipas seperti ini. Nah, ini sudah siap untuk kita jual atau kita masukkan ke dalam lemari pendingin agar lebih enak ya, karena ini kalau dimakan dingin lebih enak. Ngomong-ngomong, ini mohon maaf ya teman-teman, suara saya lagi serak ya, jadi takutnya agak mengganggu teman-teman ya gitu. Nah, ini kita coba untuk rasa dan lihat bagaimana teksturnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini enak banget ya teman-teman, lembut banget. Jadi ini lebih enak daripada talam ya. Pecinta talam pasti
Kalau makan ini akan lebih suka ya, karena ini lebih lembut banget dari talam. Pokoknya enak banget, teman-teman wajib coba, dan insya Allah ini tidak akan gagal ya. Apalagi untuk ide jualan ini cocok banget ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan banyak cerita-cerita ya. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.